Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom alaikum. Alhamdulillah pada hari ini saya akan untuk berterima kasih, mengapresiasi sebenarnya. Jadi apresiasi saya itu terkait dengan pajak ya. Jadi beberapa pekan yang lalu ya, saya teriak-teriak di media sosial ya, kawan-kawan. Jadi kita teriak-teriak karena Indonesia itu terkenal dengan yang namanya no viral no justice. Jadi meminta keadilan kepada Pemda Indramayu untuk menurunkan yang namanya pajak. Kenapa pajak diturunkan? Karena awalnya itu hanya 228 juta kawan-kawan. Naik sampai 3,6 miliar. Jadi sangat-sangat memberatkan dari klien kami pihak Al Zaitun. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya mendapatkan kabar. Jadi posisinya sudah turun dari 3,6 miliar nih beberapa pekan yang lalu. Jadi totalnya adalah 3.589.516.713 rupiah menjadi sekarang 241 juta kawan-kawan. Jadi itu yang apresiasi saya itu di situ. Jadi apresiasi ini saya sampaikan kepada kepala PLT yaitu Dr. DRA ya, DRA CH Iin Indrayati MSI dengan NIP nomor sekian-sekian. Jadi saya ucapkan terima kasih Ibu sudah mendengarkan keluh kesah kami, keberatan kami. Jadi kemarin kita pernah sampaikan kepada masyarakat nasional itu bahwa apa yang kami ucapkan itu, permohonan itu kemarin itu karena kami punya dasarnya. Dasarnya adalah ini 3 undang-undang ini. Jadi dasar hukumnya itu kami 3 undang-undang ini. Jadi yang namanya pusat pendidikan itu tidak dikenakan pajak karena memang di sini itu yang dikecualikan dari objek pajak PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kepemilikan, penguasaan dan atau pemanfaatan atas bumi dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional. Jadi pendidikan itu sudah termasuk yang dikecualikan dari objek PBB P2. Jadi dasar hukumnya itu kita punya 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 pasal 3 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 38 teman-teman. Jadi alhamdulillahnya kemarin saya mendapatkan kabar dan update-nya gitu bahwa pajaknya dikembalikan normal lah, menurut saya sih alhamdulillah normal. Jadi dari 3,6 miliar menjadi 241 juta, kenaikannya normal, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu Iin Indrayati. Nah, pejabat seperti ini yang saya apresiasi. Jadi kita tidak mengapresiasi seseorang. Jadi posisinya apabila memang ada pejabat yang memang melakukan koreksi terhadap kebijakannya, kita apresiasi karena disinilah pejabat itu memang sebenarnya harus seperti itu. Jadi harus mau dikoreksi dan memang setelah dikoreksi ada perbaikan ya alhamdulillah dan kami apresiasi. Terima kasih Ibu Iin. Jadi di situ ya. Jadi kemarin ada yang ngomong-ngomong kepada saya ya. Jadi apa yang saya lakukan kemarin teriak-teriak di media sosial itu harusnya bla 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 bla, padahal kawan-kawan dia itu sebagai orang yang ada di dalam perahu itu, bukannya membantu, bukannya mendukung apa yang saya lakukan,
saya sedang mengkoreksi pejabat, karena pejabat itu adalah sebenarnya pembantu dari rakyat itu sendiri. Kalau ada rakyat mengadu kepada lawyer dan lawyer menyatakan di media sosial, itu bukan karena kepentingan pribadi, tidak ada kawan-kawan. Jadi saya tidak ada kepentingan pribadi ataupun opini pribadi, tidak ada kawan-kawan. Jadi saya hanya membacakan terkait dengan undang-undang, ada dasar hukumnya dan posisinya ya sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar pasal 31 alinea keempat. Jadi kehidupan, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana di dalam tujuan bernegara itu dapat disimpulkan bahwa sebagai tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan. Jadi di sini itu tujuan negara Republik Indonesia didirikan itu adalah pencerdasan dan perdamaian. Jadi ada tujuan negara Republik Indonesia tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Hal ini perlu untuk dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia dan membantu negara untuk dapat mewujudkannya. Tujuan negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang 1945 berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi memang inilah dasar-dasar yang saya bacakan kemarin. Jadi bukan opini pribadi ataupun sok pinter, tidak. Saya bicara itu berdasarkan data dan fakta saja. Jadi bukan hoak. Jadi gak mungkin kalau saya posisinya hoak. Kenapa? Saya bisa dijerat undang-undang kawan-kawan. Jadi saya juga ngeri dong posisinya. Saya bisa diadukan. Enggak. Saya juga sama punya keluarga. Gak mungkin posisinya saya memberanikan diri berbicara bicara kepada orang lain, tapi membahayakan diri saya sendiri karena saya melakukan hoax. Tidak, saya juga punya dasar hukumnya, saya juga punya faktanya itu. Jadi kemarin apresiasinya seperti itu terkait dengan pajak. Alhamdulillah sekarang yang dari 3,6 miliar menjadi 241 juta. Alhamdulillah, terima kasih Bu Iin, Kepala Dispenda Kabupaten PLT Indramayu, yang sudah mengabulkan. Nanti mungkin hari Rabu atau Kamis saya silaturahmi ke tempat Ibu terkait dengan permintaan untuk surat penyampaian SPPT PBB P2-nya tahun 2024. Jadi memang sudah ada perubahannya di PBB ini, cuman kita masih belum mendapatkan yang namanya surat lampiran terkait dengan penyampaian SPPT P2-nya. Jadi ininya sudah diganti, PBB-nya yang lama dengan yang baru sudah diganti. Tuh, kanan dan kiri ini yang 3,6 miliar, yang kanan yang ini 241 juta sudah diganti gitu posisinya. Nah, tinggal surat dari Dispendanya nih, Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu. Yang ini yang belum diberikan, maka hari Rabu atau Kamis saya silaturahmi ke kantor Bupati ataupun ke Dispenda Kabupaten Indramayu. Terima kasih ya. Untuk pajak, alhamdulillah pada hari ini, walaupun kemarin ada yang mengkritik saya kenapa teriak-teriak di media sosial, ya saya hanya melakukan apa yang klien keluhkan, itu aja. Kita memang teriak-teriak di media sosial, ya itu. Dan kedua, mohon maaf, ini terkait dengan pupuk ya, pupuk kawan-kawan. Jadi di Indramayu itu ini ada yang namanya kelompok tani tanaman pangan, yaitu dari namanya Karya Mekar, dari Kecamatan Gantar, Desa Mekarjaya. Jadi komoditas itu padi. Kiosnya itu Baiti Tani, yang mana data ini itu ada 321 petani yang menggarap lahan milik Mahat Al Zaitun.
Yang mana 321 petani ini satu pun tidak mendapatkan pupuk subsidi. Pupuk subsidi itu kalau posisinya harga subsidi pupuk Korea itu per kintal hanya 245.000 dan NPK Ponska itu hanya 250.000. Sedangkan kalau memakai tidak subsidi seperti Nitrea yang kemarin, jadi satu musim tanam kemarin, Dinas Pertanian Indramayu tidak memberikan mengalokasikan ataupun menyalurkan pupuk untuk kelompok tani Mekarjaya. Kelompok tani Mekarjaya, Desa Mekarjaya yang namanya Karya Mekar, yang kiosnya itu penyalurnya adalah Baiti Tani. Jadi satu kali tanam itu tahun 2024 itu kemarin dari Januari, baru panen itu sekarang ya, bulan Mei, bulan Juni, April udah mulai panen, sampai hari ini pun belum selesai panen. Itu kelompok Karya Mekar tidak mendapatkan pupuk subsidi, kawan-kawan. Jadi Dinas Pertaniannya itu tidak memberikan. Ya, kemana? Tolonglah, kalau misalnya memang tidak ada, ya kemana? BPK tolong dicek tuh, karena memang itu ada alokasinya dan memang itu anggaran dari pemerintah pusat ya, yang dari Dinas Pertanian, bukan Dinas Pertanian, tadi Kementerian Pertanian. Jadi presiden sendiri yang mengalokasikan dana untuk pupuk subsidi itu. Jadi apabila posisinya petani itu tidak mendapatkan pupuk yang subsidi, itu sangat mahal. Jadi NPK yang non subsidi itu harganya 1.100.000 kawan-kawan. Dan urea itu kenanya 750.000. Jadi hampir 4 kali lipat dari subsidi. Jadi kalau urea subsidi itu 245.000, ini urea yang Nitrea ataupun yang tidak subsidi itu kena 750.000, 3 kali lipat kawan-kawan. Dan untuk NPK 4 kali lipat, karena kalau yang posisinya ini NPK Ponska itu hanya 250.000 per kintal. Kalau yang non subsidi itu 1.100.000, jadi 4 kali lipat ya, luar biasa kenaikannya. Jadi mohonlah untuk Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu untuk menyalurkan kepada kelompok tani Karya Mekar, karena mereka sangat membutuhkan, apalagi sekarang kan musim tanam kedua di tahun 2024 ini. Kasihanlah mereka, masa mereka tidak mendapatkan pupuk yang dulu di tahun 2023 itu di musim tanam rendang dan sadon 2003 itu masih mendapatkan pupuk subsidi yang alokasinya urea 129 ton dan Ponska 87 ton. Nah, sekarang 129 ton urea itu dan Ponska 87 ton itu hilang, tidak diberikan kepada kelompok Karya Mekar. Jadi Dinas Pertaniannya itu tidak mengirimkan lagi, menyalurkan lagi. Padahal itu menurut informasi ataupun dari negara ya, dari Kementerian Pertanian itu ada alokasinya, karena memang Presiden Jokowi sendiri yang mengalokasikan kepada seluruh petani yang ada di Republik Indonesia ini untuk mendapatkan subsidi pupuk, yaitu ada yang mereka sudah memiliki kartu tani. Jadi kartu tani ini kita bacakan nih. Ada di sini tanggal lahirnya, ada KTP-nya, ada Kabupaten Indramayu ya, Kecamatan Gantar, Kelurahan Mekarjaya, Kelompok Tani Mekarsari. Nomor kartu taninya itu ada tuh 60332 988 5373 59 215. Ini tidak mendapatkan pupuk subsidi. Jadi 321 orang ini, yang satu orang itu bisa 1 hektar, 2 hektar menggarap sawah
untuk padi itu tidak mendapatkan pupuk subsidinya, kawan-kawan. Mohonlah BPK tolong diperiksa lah, atau dinas Kementerian Pertanian tolonglah diperiksa. Kemana pupuk yang harusnya menjadi bagian ataupun hak dari para petani yang memiliki kartu tani, kenapa kok tidak diberikan? Apa ada keterlambatan kah? Wallahu alam, ke situ saya tidak tahu. Penyalurnya adalah Baiti Tani, kios penyalur. Oke, terima kasih untuk masalah ini, untuk masalah tani ya. Ya. Ketiga, saya hanya sedikit saja untuk Pak Bey. Pak Bey, jadi PLT. Jadi yang saya baca itu di Detik Jabar. Jadi Pak Bey itu adalah orang yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi PLT Gubernur, PJ Gubernur Jawa Barat. Bey Triadi Mahmudin menjadi yang awalnya itu menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Jadi sekarang beliau menjadi PJ Gubernur Jawa Barat. Pak Bey tolong untuk SMK Al Zaitun mohon untuk diproses lah. Kita akan teriak-teriak terus, nggak enak lah posisinya kita teriak-teriak di media sosial, di media nasional, di media online terkait dengan SMK. Mereka sedang berpendidikan, mereka sedang dididik untuk menjadi petani milenial, petani produktif untuk masa depan Indonesia, karena ketahanan pangan itu dibutuhkan oleh negara. Jadi pertahanan negara itu salah satunya bukan hanya tentara, tapi keamanan pangan. Jadi mereka ini istilahnya bahasa kerennya itu dididik untuk menjadi tentara pertahanan pangan. Jadi SMK ini, anak-anak SMK ini dididik untuk menjadi tentara pertahanan pangan untuk Indonesia dan perkapalan. Jadi di sini itu ada 2 sekolahan, ada 2 jurusan, yaitu pertanian dan perkapalan. Nah, mereka sesuai dengan program dari presiden yang akan datang, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi ada perkapalan untuk pertahanan negara. Apabila kita membutuhkan kapal mau besar atau apa, mereka bisa dididik dan sedang dididik untuk bisa membuat kapal sendiri. Jadi setiap bagian yang untuk dibuat kapal itu mereka pegang, dari fiberglass untuk kayunya semua mereka pegang, dipelajari betul ya untuk itu. Dan KCD ya dulu, jadi saya mendapatkan informasi itu KCD wilayah 9 pernah mengeluarkan izin prinsip untuk SMK Al Zaitun, tapi entah siapa, bahasanya itu perintah dari pimpinan untuk mempending. Jadi yang awalnya izin prinsipnya sudah keluar, akhirnya ditarik kembali, tidak boleh diberikan kepada SMK Al Zaitun. Padahal dari pihak Al Zaitun itu mengurus semua formil, material apapun yang dibutuhkan untuk mengurus izin prinsip, untuk izin pembukaan SMK itu dilakukan. Jadi hanya karena ada kebijakan yang posisinya, kalau menurut saya sih melanggar undang-undang ya, karena di alinea 4 itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini SMK pusat pendidikan sedang mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya iptek, tapi iman dan takwa itu dicerdaskan gitu. Mohonlah untuk mohon untuk segera di ACC lah, karena kami siap mengajukan. Jangan sampai nanti bahasanya nanti kapan? Ini sudah 2 tahun Pak, masa izin saja untuk sekolahan bertahun-tahun Pak? Izin untuk pembangunan galangan kapal bertahun-tahun Pak? Kemana saja pejabat-pejabatnya? Apa lagi tidur? Lagi ngorok? Izin prinsip, izin
pendidikan saja bertahun-tahun di Republik Indonesia luar biasa. Padahal kita ini sebagai masyarakat Indonesia itu tujuan negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 itu yaitu apa, teman-teman? Jadi pencerdasan dan perdamaian, tujuan inilah yang nantinya menjadi sebuah pedoman dalam penyusunan serta mengendalikan alat perlengkapan negara. Jadi untuk pemerintah Indonesia itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi sangat jelas ya, di undang dari tujuan negara itu sudah ada. Jadi sesuailah, pendidikan itu pencerdasan kehidupan bangsa, dan untuk pembuatan kapal pun nanti kalau misalnya anak-anak didik ini bisa membuat kapal untuk kapal perang sekalipun ya, karena besar gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, izin mohon di ini kan. Dan jalan untuk Bupati mohon untuk jalur Gantar Gate Utara Al Zaitun itu mohon untuk dibangun lah, kasihan bertahun-tahun jalan hancur seperti itu. Ibu mohonlah untuk perbaikannya, kasihan. Mobil LQ Indonesia Lopom aja yang Lexus LX itu nyangkut di sana, Bu. Saya sama Pak Alvin Lim dan keluarga masuk ke jalur Gantar Zaitun itu hancur, dan posisinya mobil sampai nyangkut, saya sampai turun dari mobil. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian. Waalaikumsalam.